Halo, hai, balik lagi bersama saya Gunawan Malik Sadat. Jadi di video ini aku akan menjelaskan apa perbedaan antara sales content versus growth content. Karena banyak banget kita melihat konten kreator di luar sana atau seorang coach, ya kamu atau konsultan yang memang membuat konten tapi hanya mengedukasi, hanya membuat tips-tips menarik sehingga mengharapkan engagement yang tinggi atau viralitas atau mendapatkan likes atau komentar yang banyak. Tapi di kali ini aku akan menjelaskan bagaimana dengan konten kita bisa generate sales atau kita bisa mengenerasi penjualan lebih tinggi lagi. Kalau di sini kita bisa sama-sama lihat, aku sudah membedakan antara growth content atau sales content. Di sini aku menyebut growth content ya. Growth content artinya konten yang memang fokus pada pertumbuhan, pertumbuhan likes, followers, kemudian komentar dan lain sebagainya. Sedangkan sales content adalah konten yang memang fokus memberikan kamu penjualan. Jadi untuk kamu seorang coach ataupun konsultan yang memang menjual program konsultasi atau program coaching dengan harga yang sangat-sangat tinggi, maka kamu harus menggunakan sales content. 80% sales content dan 20% growth content. Langsung aja kita masuk. Yang pertama, growth content. Ciri-ciri yang pertama itu general. Contohnya, kalau misalkan memberi tips, ini dia cara agar kamu bisa produktif. Oke, ini dia cara agar kamu bisa produktif. Ini sangat sering ditemukan di Explore ya. Pasti kita sering melihat dan menjumpai banyak orang untuk memberikan tips-tips bagaimana cara produktif. Siapapun bisa memberikan cara ini. Siapapun bisa orang memiliki opini untuk mengajarkan kita agar kita bisa produktif. Sedangkan sales content bedanya, kita benar-benar memberikan cara yang spesifik dengan tujuan yang spesifik. Produktifnya itu kita bisa benar-benar mendefinisikannya. Misalkan agar kamu bisa menyelesaikan pekerjaan 5 jam menjadi 1 jam. Oke, jadi bukan hanya sekedar produktif, tapi produktifnya itu diperinciin lagi. Karena memang apa yang kita buat itu sesuai dengan pengalaman kita. Yang kedua, growth content is about them. Growth content itu selalu fokus pada audiens. Selalu memikirkan bagaimana audiens itu bisa mendapatkan tips yang menarik atau cara-cara yang elegan, cara-cara yang bisa mereka pakai. Contohnya di sini 5 tips agar kamu bisa menghasilkan uang dari Instagram. Tapi ketika kita berbicara sales content, ciri utamanya adalah about you and them. Bukan hanya sekedar tentang kita, tapi kita mengaitkan tentang kita dan tentang audiens kita. Ini dia caraku dapetin 2 digit dari jualan logo. Nah, jadi kita tidak hanya memberikan cara-cara biasa saja, tapi di sini kita juga mengaitkan kebutuhan audiens bahwa mereka juga butuh pengalaman kita. Oke? Yang ketiga, public opinion. Growth content is public opinion. Jadi opini-opini publik yang sering kita dengar dan yang mungkin kita setujui dan mayoritas orang setuju dengan pendapat itu. Misalkan, sukses itu tidak bisa dicapai tanpa kerja keras. Misalkan begitu. Nah, sedangkan sales content itu your opinion. Opini kita pribadi. Contoh kontennya misalkan ya, kata siapa sukses harus kerja keras? Gue enggak kok. Nah, orang kan pasti bertanya-tanya, emang betul ya? Sukses itu tanpa kerja keras bisa ya? Nah, tapi ketika kita membuat konten seperti itu, dan kita bisa menjelaskannya kenapa kita bisa memiliki statement seperti itu yang akan membuat orang melihat kita berbeda daripada coach-coach yang lain atau konsultan yang lain. Oke? Selanjutnya, growth content solves problem. Melalui konten, orang-orang yang membuat growth content, itu biasanya konten-kontennya menyelesaikan masalah orang. Jadi ya wajar audiens sedikit yang mau membeli produk kita karena masalahnya sudah diselesaikan. Oke? Atau bahkan konten-konten kita yang fokusnya solving the problem itu nggak membuat orang penasaran lagi dengan apa yang kita tawarkan. Ini dia cara agar kamu makan banyak tanpa nambah berat badan. Sedangkan sales content is about problem awareness. Ketika kita tahu bahwa kita adalah fitness coach, maka kita mengedukasi seperti ini. Kata siapa diet harus jarang makan? Gini nih kalau nggak tahu form olahraga yang benar. Jadi orang yang lihat konten-konten kita atau audiens yang mengonsumsi konten kita merasa oke, ternyata ada cara yang lebih baik yang harusnya kita coba, tapi kita nggak tahu. Terus gimana biar tahu? Ya, oke, berarti klik link di bio. Seperti itu. Growth content gain attention. Growth content menarik perhatian. Sedangkan sales content convert attention. Mengkonversi perhatian menjadi penjualan.
Growth content yang terakhir ini actionable. Jadi ya seperti kita sering jumpai ya, ini dia step by step agar klien tidak menolak tawaran kamu, dijelaskan detail. Kemudian yang terakhir, sales content is inspirational. Ini cara klienku menghasilkan 10 juta hanya dari satu klien. Oke, ini cara klienku menghasilkan 10 juta hanya dari satu customer. Jadi kita tetap mengedukasi, tapi itu memang based on true story, based on our client story, atau based on our journey, perjalanan kita atau perjalanan klien kita. Seperti itu, sehingga audiens kita atau followers kita itu tidak hanya diedukasi, tapi mereka dinasehati, dinurture, dididik dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan metode kita, sehingga orang itu membeli metode kita. Orang itu melihat bahwa metode kita patut dicoba. Dan cara dan kunci untuk bisa menjual program high ticket coaching atau high ticket consulting ya, itu adalah kita menjual metode kita dengan cara yang terbaik, mengemasnya dengan cara yang premium. Maka kalau misalkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjual ide kamu dengan cara yang baik, disitulah kamu akan kehilangan banyak uang. So, jadi ini yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, see you in our next video. Bye.